Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman semua Aglos Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia maya. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat, tetap bersemangat dalam beragloria. Nah teman-teman, di kesempatan video kali ini saya akan berbagi sedikit cerita tentang varian baru dari Black Moonlight Senopati, atau lengkapnya Black Moonlight varian Senopati. Jadi begini, pada tanggal 26 November saya tuh mengupload sebuah foto di salah satu grup Facebook FB Forum Komunikasi Agronomi Indonesia. Video pohon ini bukan foto, maaf, saya koreksi ya. Video pohon ini. Lalu di situ saya menyematkan nama Green Moonlight gitu. Nah, pada saat postingan itu muncul beberapa saat, ada salah satu komen dari Om Rizal M. Lutan itu menanyakan tentang caption yang saya tulis bahwa ini adalah mutasi dari BML. Kalau ini mutasi dari BML, tidak bisa dikasih nama Green Moonlight. Nah, dari kesimpulan itu akhirnya terjadilah diskusi lewat telepon dari Ustadz Rizal M. Lutan. Saya memanggilnya Ustadz Rizal, ke saya telepon menanyakan tentang pohon yang saya upload itu mutasi dari apa gitu. Saya jelaskan mutasi dari Black Moonlight. Nah, beliau bercerita ke saya, memberikan informasi bahwa Black Moonlight itu lahir sudah menjadi hibrida sendiri, bukan mutasi dari Moonlight. Makanya untuk pohon kamu tidak bisa kasih nama Green Moonlight. Kamu harus menyertakan nama BML di situ atau Black Moonlight. Di belakangnya mau dikasih apa terserah gitu. Nah, beliau menceritakan lahirnya Black Moonlight ke saya pada saat telepon di dalam sebuah percakapan diskusi kami. Itu beliau mendapatkan informasi langsung dari Pak Greg bahwa ini adalah lahir dari biji sendiri. Jadi antara Moonlight dan Black Moonlight itu memang hibrida masing-masing gitu. Nah, di situ saya bisa menerima nih. Saya bisa menerima, oh berarti saya tidak boleh menghilangkan nama Black Moonlight-nya. Karena keterbatasan saya, pengetahuan saya juga, dan alhamdulillah ketemu dengan Ustadz Rizal, diberikan keterangan-keterangan tentang Black Moonlight. Di dalam sebuah diskusi itu muncullah ide dari kepala saya. Ya udah Tat, kalau gitu tolong Ustadz Rizal yang kasih nama untuk Black Moonlight varian yang tadi saya upload gitu. Beliau menjawab, ya udah besok saya akan pikir-pikir dulu namanya apa gitu. Nah, jadi gini teman-teman, perlu diketahui bahwa kami dalam diskusi itu tidak memberikan ID baru, tetapi menambahkan variannya saja. Seperti teman-teman ketahui, ada Black Moonlight varian gerhana, ada Black Moonlight serat emas, ya kan? Ada Moonlight Erlin, ada Golden varian Moonlight varian Golden yang dikenal dengan nama Golden Moonlight pada saat itu. Lalu ada Moonlight merah yang sebenarnya Moonlight Farm merah. Nah, ini sebenarnya kasusnya tuh sama dengan Black Moonlight gerhana. Ini Black Moonlight Senopati. Nah, sengaja saya tunjukkan videonya itu ngezoom di gambar ini supaya teman-teman tuh bisa melihat perbedaannya antara Black Moonlight dan Black Moonlight Senopati. Ya. Sampai di sini. Yang jadi menarik oleh
Ustadz Rizal saat itu adalah karena saya menyertakan beberapa hasil perbanyakan saya, baik melalui anak samping ataupun cacah ruas atau batang ataupun dari bonggol, itu hasilnya identik alias sama dengan induknya. Nah, ini yang menarik diperbincangkan pada saat itu dan menarik perhatian Ustadz Rizal. Kalau memang itu sudah stabil, berapa generasi, saya ditanyakan waktu itu, berapa generasi dicacahnya, hasilnya seperti apa, dari anakannya beranak lagi sama enggak, dari anakannya kamu cacah munculnya sama enggak gitu. Akhirnya saya videokan pohon-pohon yang sudah saya perbanyak. Kebetulan di kebun saya itu stok saat ini itu ada 60-an lebih, sudah ada 60-an lebih. Nah, saya sampaikan ke beliau, dari hasil perbanyakannya itu stabil Ustadz, gitu kan. Nah, lalu Ustadz Yaud berarti itu bisa kita simpulkan menjadi varian Black Moonlight gitu. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu teman-teman bisa pahami ya. Jadi saya, Semi Aglo, Ustadz Rizal, terus Caim dan beberapa teman yang diajak diskusi sama Ustadz Rizal, itu kita tidak merubah nama, kita hanya menambahkan variannya dari Black Moonlight gitu. Ini tetap Black Moonlight, tetapi Black Moonlight Senopati atau Black Moonlight var Senopati. Seperti halnya teman-teman menyematkan nama ini Black Moonlight Gerhana, kan aslinya itu Black Moonlight varian gerhana. Lalu apa bedanya dengan gerhana Om? Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa semburat di daun serta serat pada aglonema BML Senopati itu rata di bagian daun, baik sisi kanan ataupun sisi kiri. Semburatnya yang ada di tengah tuh, di samping kanan kiri tulang serta serat-seratnya. Berbeda dengan gerhana yang kadang ada putus seperti ini. Ini semburatnya ada di sini. Nah, ini putus. Terus ini semburatnya ada nih di bawah putus. Semburat ada ini putus. Nah, ini. Lalu bagaimana tingkat kestabilan PML gerhana? Sering kita jumpai karena saya bertani juga ya. Itu kita cacah, kadang munculnya tidak keluar gerhananya. Makanya kestabilannya Senopati ini lebih, tingkat kestabilan mutasinya itu lebih tinggi gitu, kestabilannya. Lalu apa bedanya dengan Black Moonlight? Nah, teman-teman ketahui di sini saya sertakan juga. Pada Black Moonlight mungkin di daun 1 atau 2 teratas itu seratnya masih nampak. Tetapi setelah daun bawah-bawah seratnya akan hilang atau sedikit-sedikit pudar, bukan hilang 100%, tapi dia sedikit memudar dan akhirnya tidak begitu jelas serat-serat daunnya. Berbeda, sangat berbeda dengan Black Moonlight Senopati ini. Gitu. Apakah kasus ini hanya terjadi di Senopati, Black Moonlight Senopati? Tidak, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui, aglonema hibrid itu memiliki struktur gen yang lebih rentan. Jadi peluangnya terjadi mutasi lebih besar dan sering terjadi. Contoh kasus, ada nama pasar Kresna Konon yang saat itu dimulai dari sebuah postingan candaan, konon katanya Krishna, ya kan. Nah, lalu berjalannya waktu, masyarakat bisa menerima untuk karakter Krishna yang kuningnya keren, kemerah-merahan, terus tulang daun dan tulang siripnya merah, itu akan dinamakan Krishna Konon gitu kan. Nah, sama seperti ini, Krishnanya BML-nya tetap ada, di belakangnya ditambahin Senopati.
Krishna, tetap menggunakan nama Krishna, di belakangnya dikasih konon untuk membedakan variannya, karakter mutasinya gitu. Jadi di sini kami sama sekali tidak merubah nama, hanya menambahkan variannya saja. Gitu ya teman-teman ya. Kenapa saya perlu membuat video ini? Ya sebagai penjelasan, karena siapa tahu banyak di antara teman-teman yang menganggap bahwa ini adalah merubah ID. Terus ada yang berburuk sangka juga kalau wah ID diganti nanti harganya berubah. Nah, enggak, kita hanya ingin memberikan bahwa ini loh, BML itu ada mutasi, ada varian yang stabil, yang bisa dijadikan sebuah varian baru dari mutasi Black Moonlight gitu. Kalau misalnya teman-teman itu mensikapinya dengan sebuah pola pikir yang oh ini nggak ganti nama kok, itu sebenarnya tidak akan muncul sebuah polemik gitu, polemik yang punya tendensi berbeda-beda. Ini adalah sebuah varian dari Black Moonlight dan namanya pun, ID-nya pun tetap menggunakan Black Moonlight di depannya. Seperti halnya pada saat kita membedakan antara Krishna, misalnya yang seperti ini disebut Krishna konon di pasaran. Terus ada yang seperti ini menyebutnya Krishna golden. Nah, itu loh di belakangnya konon golden. Terus ada yang menyebutnya juga oh ini Krishna gitu. Karena dari perubahan warna, perubahan karakter, perubahan serat, disematkanlah menjadi sebuah varian dari Black Moonlight ini. Disematkan oleh Ustadz Rizal M. Lutan menjadi Black Moonlight Senopati. Jadi paham ya? Kami tidak merubah ID teman-teman. Kami tidak merubah ID. Nah, kenapa harus ada senopatinya? Nah, jadi kita harus menelaah dulu pengertian dari apa itu varian gitu. Varian adalah sekelompok tanaman yang dihasilkan dari turunan spesies ataupun hybrid yang memiliki karakteristik tertentu yang berbeda dengan induknya. Karena dulu induknya BML dan hasilnya muncul mutasinya seperti ini, kan berbeda dari serat-seratnya, dari semburat-semburat ininya. Kalau dari bentuk daun sih masih mirip lah teman-teman, masih identik. Nah, untuk membedakan saja dari Black Moonlight yang original itu, ini adalah sebuah variannya. Pembedanya dikasih nama tambahan varian Senopati gitu teman-teman. Nah, pertanyaan lagi muncul ada di beberapa komentar itu gini, apakah di tempat lain bisa muncul seperti Senopati ini gitu? Kemungkinan seperti itu bisa saja teman-teman. Di kebun lain, di petani lain bisa saja muncul gitu. Apalagi tahun 2020 saya mendapatkan pohon ini, lalu sakit, saya rawat, akhirnya pernah trouble lagi, kita rawat sembuh lagi, muncul daun barunya berbeda, jadi lebih nyata, nampak serat-serat di daunnya. Saya pelihara, mulai saya untuk potong, tapi yang tidak intens ya, sekedar potong-potong saja lah gitu. Terus jadi beberapa plan. Terus ada yang ke Sleman, itu yang belum keluar, belum dijual. Ada yang ke Kudus, itu belum juga dijual. Ada yang ke Wonogiri. Nah, yang di Wonogiri ini udah dijual karena tahun 2022 itu kalau nggak salah saya kasihnya ke Wonogiri. Nah, di tempat Sleman, Wonogiri, dan di Kudus
karakternya identik dengan yang ada di kebun saya. Maka ini menarik. Apakah hasil perbanyakannya di sana juga identik, Om? Sama, di tempat Kudus, di Sleman itu anakannya juga identik, mirip gitu loh teman-teman. Ini yang menarik perhatian Ustadz Risalutan. Nah, kembali ke yang tadi, apakah mungkin gitu? Apakah mungkin di tempat lain bisa muncul seperti ini? Ya bisa saja mungkin teman-teman. Nah, tinggal kalau teman-teman ingin sabar, saya itu 4 tahun loh proses ini dalam berhati-hati. Dalam berhati-hati saya itu 4 tahun. Saya tunggu hasil perbanyakannya dulu. Saya tunggu karakternya stabil atau enggak dulu. Jadi untuk ke depan tujuan kami, tujuan saya Ustadz Rizal ini adalah minimal bahwa penyematan varian itu sudah melakukan rangkaian percobaan perbanyakan, melihat tingkat kestabilan, terus tidak sekonyong-konyong berubah lalu kita kasih varian baru, berubah sedikit kasih nama baru, yang pada saat dibeli sama orang diperbanyak hasilnya tidak sama dengan induknya, takutnya begitu. Jadi tingkat kestabilan itu penting. Nah, kita akan tidak fokus ke sini, tetapi ke pohon-pohon gerhana Black Moonlight dan Black Moonlight Senopati. Untuk yang hasil perbanyakannya, saya geser. Aduh, malah ketendang-tendang ya. Nah teman-teman, teman-teman, di depan kita ini ada Black Moonlight gerhana yang tadi sudah saya sepilkan perbedaannya dengan Black Moonlight Senopati. Black Moonlight gerhana semburat-semburatnya kadang suka terputus, tidak rata. Lalu untuk Black Moonlight sendiri itu seperti ini. Dia cenderung hanya warna hijau dan tulang tengah merah. Bagaimana dengan hasil perbanyakannya? Untuk hasil perbanyakannya saya berusaha mencari yang seimbang. Jadi kalau kita mengcompare kan harus linear ya, harus sejajar gitu. Jadi begini teman-teman, bisa dilihat ini adalah hasil perbanyakan BML Senopati. Teman-teman perhatikan dulu nih. Dari tulang sirip kanan dan kiri akan sangat berbeda dengan BML gerhana. Nanti akan saya tunjukkan. Meskipun belum tentu di daun 1, 2 atau 3, 4 itu muncul karakter mirip induknya. Kan ada yang setelah daun 5, 6 baru muncul, kan begitu toh. Nah, yang ini yang di sebelah kiri ini adalah hasil perbanyakan sama-sama dari cacah bonggol untuk Black Moonlight gerhana. Jadi ada putus-putus dari semburat daun dan serat yang ada di tulang siripnya. Ini juga yang di bawah. Lalu bagaimana dengan Black Moonlight-nya? Apalagi Black Moonlight teman-teman. Nah ini untuk Black Moonlight. Tadi di depan juga saya jelaskan, untuk di daun 1 atau 2 atas mungkin akan nampak jelas seratnya, tetapi setelah ke bawah itu semakin agak pudar gitu loh.
Paham ya teman-teman ya, sampai di sini paham ya. Kita akan kembali shoot ke BML Senopatinya. Teman-teman wal jamaah aglonema se-Indonesia Raya. Maka dari itu, inilah salah satu tujuan saya, Ustadz Rizal, Caim, dan beberapa teman-teman pada saat diskusi itu. Ini harus tertulis, ini harus dicatat dalam sebuah tulisan gitu, supaya mencegah atau mengurangi dampak dari oknum-oknum yang suka memanfaatkan kejadian-kejadian seperti ini gitu loh. Paham ya? Misalnya dari 2 daun, oh kok seratnya mirip, terus dia langsung berjualan dengan ID ini. Contoh yang terjadi kemarin kan, Adelia yang bulat dijual dengan nama Nabila gitu. Nah itu kita menghindari itu sebenarnya. Kenapa ciri-ciri secara fenotip itu di-upload di forum sebuah grup Facebook oleh Ustadz Rizal, baik berupa video, foto, dan penampakan daun dari dekat, serat dari dekat, semburat-semburatnya juga dari dekat. Itu untuk lebih memberikan pemahaman ciri-ciri secara fenotip untuk pohon aglonema Black Moonlight var senopati gitu. Jadi kesimpulannya teman-teman, marilah kita berbijak dalam mensikapi segala sesuatu. Yang kedua, apabila ada informasi yang tertulis, itu dibaca dan dipahami dulu segala sesuatunya, baru nanti berstatement. Begitu ya. Yang ketiga, saya Semi Aglo, Ustadz Rizal, Caim, terus beberapa teman itu tidak merubah ID BML. Jadi saya garis bawahi, tidak merubah ID BML. Kita hanya menyematkan varian dari BML, mutasi dari BML. Black Moonlight var senopati. Nah, kalau untuk nama pasar supaya lebih singkat bisa disebut Black Moonlight Senopati atau BML Senopati. Semoga sekelumit cerita ini bisa lebih menambah, memperlebar sudut pandang kita untuk lebih memperjelas lagi, dan semoga ada manfaatnya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang tutur kata saya yang kurang jelas, kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.